Shalom, jumpa kembali dengan renungan harian dari Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu, Selasa tanggal 1 September 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang baru ini. Tuhan telah memberikan kami napas kehidupan. Terima kasih buat berkat yang kami terima. Sebelum kami melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini, Tuhan kiranya memberkati kami. Terlebih, biarlah melalui firman-Mu, kami dikuatkan, dimampukan untuk selalu berpengharapan hanya ke dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari ini, Selasa, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 11. Firman Tuhan tertulis di Lukas 5 ayat 11 mengatakan seperti ini. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ini adalah sebuah syair lagu rohani yang indah dan juga penuh makna. Cerita di balik terciptanya lagu itu adalah dikisahkan di tahun 1800-an di Assam, India. Pada waktu itu sedang terjadi kebangkitan rohani di Eropa, sehingga terjadi yang namanya misi penginjilan secara besar-besaran hampir ke seluruh dunia. Beberapa misionaris dari Inggris juga melakukan penginjilan ke India, dan di sana mereka tiba di sebuah daerah bernama Assam. Assam ini bukanlah tempat yang mudah untuk diinjili, karena penduduk di sana pada waktu itu sangat primitif dan mereka memiliki kebiasaan kanibalisme, yaitu praktik memakan sesamanya. Status sosial bisa dilihat berdasarkan kepala manusia yang mereka pajang di depan rumah mereka masing-masing. Jadi semakin banyak kepala manusia itu dipandang cakap dan sangat dihormati, karena mereka bisa mengambil banyak nyawa. Kehadiran Injil di sana sangat sulit dan penuh dengan tantangan. Namun perlahan-lahan dampaknya sudah mulai terasa, di mana ada satu keluarga dengan 2 orang anaknya memutuskan untuk memilih mengikut Yesus. Berita keluarga ini yang mengikuti Yesus membuat kepala suku mereka sangat marah dan murka. Lalu keluarga ini ditangkap, diperhadapkan di tengah-tengah kerumunan orang-orang banyak untuk diadili. Nama keluarga itu adalah keluarga Noksen. Noksen dari seorang suku Garo. Ketika si kepala suku mengangkat tombaknya, mengancam Noksen dan keluarganya supaya meninggalkan iman, tetapi Noksen dan keluarganya tidak pernah menyerah. Justru ketika tombak itu sedang menancap anaknya, kedua anaknya, Noksen mengatakan, I have decided to follow Jesus, no turning back. Aku telah memutuskan untuk mengikut Yesus, tidak akan ingkar, tidak akan ingkar. Lalu seketika tombak itu menghujam, menusuk jantung kedua anaknya dan mati. Kemudian tombak itu diarahkan kepada istrinya, sambil si kepala suku berkata, jikalau kamu tidak mau meninggalkan imanmu, maka istrimu pun akan kena tombak lalu mati. Tapi dengan mantap Noksen mengatakan, do no go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Bahkan bila tak seorang pun bersama saya,
saya tetap mengikutinya, tidak akan ingkar, tidak akan ingkar. Lalu istrinya pun kena tombak dan seketika itu mati. Lalu yang ketiga, kepala suku itu mengarahkan tombaknya kepada Nokseng dan mengatakan, kalau kamu tidak meninggalkan imanmu, tidak meninggalkan mengikut Yesus, maka kamu juga akan kena tombak ini. Lalu Nokseng juga dengan mantap mengatakan, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Salib di depanku, dunia di belakangku, tidak akan ingkar dan tidak akan ingkar. Disinilah kita menemukan akhirnya Nokseng dan seluruh keluarganya mati. Tapi kematian mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak sia-sia. Kematian mereka memberikan dampak yang besar. Munculnya Injil dan semakin banyak orang akhirnya percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan kepala suku yang membunuh Nokseng dan keluarganya bertanya-tanya di dalam hatinya, bagaimana mungkin Nokseng dan keluarganya sampai harus rela mati demi nama Yesus? Pertanyaan ini membuat dia semakin berpikir ulang bahwa nama Yesus itu memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan Nokseng dan keluarganya. Itulah sebabnya akhirnya kepala suku dan begitu juga orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus akhirnya mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengikut Yesus memang tidak mudah. Tidak hanya meninggalkan hal-hal duniawi, tidak hanya meninggalkan pekerjaan, tidak hanya meninggalkan keluarga, bahkan rela untuk kehilangan nyawanya. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus di renungan kita hari ini. Ketika Yesus memanggil mereka untuk mengikuti dia, mereka akhirnya berpaling dari dunia lamanya, meninggalkan pekerjaannya sebagai penjala ikan, akhirnya menjadi penjala manusia. Dan kita ketahui masa-masa ketika murid-murid Yesus mengikuti dia, ada yang tidak sanggup, ada yang kecewa, bahkan ada yang akhirnya mundur seperti Judas Iskariot. Bahkan Simon Petrus pun pernah akhirnya mengalami sebuah pergumulan ketika dia harus menyangkal Yesus untuk ketiga kalinya. Disitulah kita melihat bahwa mengikut Yesus itu harus siap menjadi martur, mati demi Kristus. Sebagai umat percaya, sampai hari ini panggilan Tuhan Yesus masih kita dengarkan. Tinggal persoalannya, apakah kita mau meresponnya? Apakah kita mau ikut dengannya? Apakah kita malah sebaliknya, tidak peduli, cuek, dan enggan untuk mengikutinya? Panggilan Tuhan Yesus itu tidak melulu hanya menjadi pendeta. Panggilan Tuhan tidak melulu hanya menjadi parhalado. Mengikut Yesus bisa kita lakukan dengan segala profesi dan pekerjaan kita. Ketika kita melayani di kantor, kita tunjukkan kita sebagai orang-orang pengikut Kristus. Ketika kita studi, kita tunjukkan kita sebagai pengikut Kristus. Ketika kita di rumah, baik ibu rumah tangga, tunjukkanlah dirimu sebagai pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Apapun pengalaman, apapun pekerjaan, baik yang paling terendah pun, engkau sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikutinya, supaya nama Yesus semakin dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati dalam mengikut Dia di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengarkan. Kami tahu tidak mudah untuk mengikut Engkau di tengah-tengah zaman sekarang ini. Ada banyak tantangan pergumulan yang kami hadapi. Tapi kami percaya Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Upah mengikut Yesus tidak hanya di dunia ini. Bahkan Tuhan sudah memberikan apapun di dalam kehidupan kami. Namun suatu hari nanti kami juga akan memperoleh upah yang paling besar dibandingkan dari apapun di dunia ini, yaitu mahkota kehidupan. Sertai kami Tuhan dalam aktivitas kami sehari ini.
Berkati dalam setiap pergumulan kami. Baik pandemi yang terjadi sekarang ini, biarlah kami tetap setia mengikut Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Demi kasih setia Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin. Shalom.